Assalamualaikum sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan mencoba kembali membahas soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP ataupun MTS. Kali ini di halaman 270 soal nomor 6. Host. Perhatikan gambar dan deskripsi berikut. Gambar memperlihatkan kawasan wisata bahari di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Labuan Bajo. Wilayah ini juga memiliki berbagai daya tarik wisata lainnya, baik dari bentang daratan maupun lautan. Di sisi bahari, Labuan Bajo menyimpan landscape pemandangan bawah laut yang sempurna. Terdapat ribuan bahkan jutaan spesies ikan dan terumbu karang. Oleh karena potensinya yang besar, pemerintah telah menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas pada tahun 2018. Pernyataan berikut yang dapat menjadi dasar untuk menjelaskan daya tarik Labuan Bajo sesuai deskripsi tersebut adalah: A. Labuan Bajo memiliki keindahan alam yang sangat potensial. B. Labuan Bajo terletak di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Barat. C. Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah. D. Labuan Bajo memiliki bentangan darat yang indah dan pemandangan bawah laut yang sempurna. Baik sahabat, di sini adalah soal yang bermain dengan visual, yaitu gambar, kemudian bermain dengan sebuah deskripsi atau narasi. Kita ambil dulu kata kunci dari deskripsi yang ada agar kita dapat mengambil atau menjelaskan daya tarik dari Labuan Bajo sesuai deskripsi tersebut, ya, itu sesuai pertanyaannya. Di sini ada kalimat Labuan Bajo menyimpan landscape pemandangan bawah laut yang sempurna. Ya, itu adalah salah satu kalimat yang memiliki daya tarik yang bagus untuk informasi tentang Labuan Bajo secara keseluruhan. Itu ada di option nomor D. Labuan Bajo memiliki bentangan darat yang indah dan pemandangan bawah laut yang sempurna. Ya, apakah ada bentangan darat dalam bahasanya di sini? Ya, di sini yang ada hanyalah wisata bentangan darat maupun lautan. Berarti ada dua sisi yang dibahas dalam deskripsi ini. Walaupun yang paling banyak itu dibahas adalah sisi baharinya, ya sahabat ya. Jadi untuk soal nomor 6 yang paling lengkap deskripsinya itu adalah D. Labuan Bajo memiliki bentangan darat yang indah dan pemandangan bawah laut yang sempurna. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut yang merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah: A. Gelar datuk yang dipakai para pemimpin. B. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kasta. C. Pimpinan yang dipilih adalah yang dianggap tua dan bijaksana. D. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunan. Baik ya sahabat ya, kita tahu bahwa Nusantara atau Indonesia ini sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha sudah memiliki sistem pemerintahan. Namun sistem pemerintahannya bercorak kepada sistem suku atau kepala suku yang dahulu hanya mampu memimpin sukunya sendiri. Jadi tidak bisa memimpin suku lain karena disebut dia dengan kepala suku ya. Setelah masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Nusantara ataupun di Indonesia, maka sistem pemerintahan pun berubah menjadi sebuah kerajaan ya, atau dikenal dengan sistem monarki, di mana pada sistem monarki ini pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas garis keturunan. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 8. Perkembangan pesat agama Islam di Nusantara.
terjadi seiring semakin ramainya para pedagang yang mengunjungi wilayah Indonesia. Berikut yang tidak termasuk pedagang yang dimaksud adalah pedagang titik-titik. A. Arab, B. Persia, C. Gujarat, D. Belanda. Tentunya dari wawasan yang sudah pernah sahabat pelajari, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun di awal-awal masuk ke tingkat SMP ataupun MTS, ini adalah pelajaran yang terdahulu sudah sahabat pelajari juga ya. Dimana ini kita tahu para pedagang yang sampai ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam itu adalah pedagang Arab, tentunya betul, Persia tentunya betul, Gujarat tentunya juga betul. Yang tidak adalah Belanda ya sahabat ya. Jawaban nomor 8 adalah D. Baik, kita masuk ke soal nomor 9. Sistem distribusi yang dilakukan dengan cara menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran disebut distribusi titik-titik. A. Tertutup, B. Langsung, C. Semi langsung, D. Distribusi tidak langsung. Baik sahabat, kita harus paham dulu kategori distribusi. Kategori umum dari distribusi ini adalah yang pertama adalah distribusi langsung, di mana produsen langsung menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen. Contohnya ya, ini contoh yang sangat simpel dan ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu pedagang bakso. Pedagang bakso biasanya adalah pedagang yang memproduksi atau memprodusen atau menghasilkan sendiri produk yang akan dia jual. Kemudian langsung mereka menjualnya. Berarti berfungsi sebagai produsen dan sebagai distributor langsung. Ya, itu salah satu contoh kecilnya distribusi secara langsung. Yang C atau disebut dengan distributor semi langsung, berarti setengah langsung, hanya memiliki satu orang perantara ya, biasanya tidak memakai sistem agen ya, dari produsen pedagang eceran langsung ke konsumen ya. Itu biasanya sangat cepat untuk sampai ke tangannya, itu disebut dengan istilah semi langsung. Kalau distribusi tidak langsung itu melalui proses distribusi yang sangat banyak. Contohnya pertama dari produsen ke agen, setelah agen baru masuk ke pedagang eceran, baru ke konsumen. Jadi tahapannya sangat banyak. Jadi untuk pertanyaan nomor 9 ini jawaban yang tepat itu adalah C, semi langsung. Kita masuk ke soal nomor 10. Pelaku ekonomi yang berkaitan dengan tugas administratif dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat luar negeri, C. Rumah tangga keluarga, D. Rumah tangga konsumen. Dari 4 option atau pilihan jawabannya, ini semua adalah pelaku ekonomi ya sahabat ya. Dimana kita punya rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen sebagai produsen plus konsumen ya, penghasil sumber daya alam dan penghasil sumber daya manusianya atau SDM. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri perannya ini sebagai konsumen, pencari investor juga bisa ya sahabat. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini sebagai penanggung jawab secara administratif. Apa sih administratifnya peran dari pelaku ekonomi yang disebut instansi pemerintah ini? Pemerintah ini mampu membuat kebijakan administratif tentang perdagangan, tentang investasi, tentang kebijakan ekonomi, apapun mereka bisa membuatnya. Kemudian bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisa mengecek apakah barang dan jasa yang beredar itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jawaban nomor 10 yang paling tepat itu adalah A, pemerintah. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Sampai jumpa kembali.